Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, kenalin namaku Lina Rahmawati, NRP 20362080 dari kelas TRKB AD. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pemrograman komputer dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hafiz Imanuddin STMT, yaitu mengenai flowchart dan aplikasi atau software yang digunakan pada matkul ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu flowchart. Flowchart adalah suatu bagan atau diagram yang menggambarkan aliran proses yang dikerjakan program dari awal sampai akhir. Flowchart sendiri merupakan algoritma yang digambarkan dengan diagram. Fungsi dari flowchart adalah mendeskripsikan urutan pelaksanaan suatu proses, sama dengan fungsi algoritma. Simbol-simbol pada flowchart. Yang pertama yaitu berbentuk tabung. Ini disebut terminator. Fungsi dari terminator sendiri yaitu permulaan atau sebuah akhir program. Yang kedua yaitu garis alir atau disebut dengan flow in. Fungsi dari flow in yaitu arah aliran program. Yang ketiga yaitu berbentuk segi enam atau biasa disebut dengan preparation. Preparation sendiri berfungsi untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Yang keempat yaitu berbentuk persegi empat atau disebut dengan proses. Proses sendiri berfungsi untuk proses perhitungan atau proses pengolahan data. Yang keenam yaitu berbentuk jajar genjang atau biasa disebut dengan input atau output data. Fungsi dari input atau output data yaitu proses input atau output data, parameter, dan informasi. Syarat pembuatan flowchart, yaitu yang pertama tidak ada kaidah baku, yang kedua yaitu flowchart adalah gambaran hasil analisa suatu masalah, yang ketiga yaitu flowchart dapat bervariasi antara satu program dengan pemrograman lainnya, yang keempat yaitu secara garis besar ada tiga bagian utama yaitu input, proses, dan juga output. Yang terakhir yaitu sebuah flowchart diawali dari satu titik yaitu start dan diakhiri dengan end. Merupakan contoh flowchart menghitung luas lingkaran. Yang pertama, kita harus menentukan titik awal yaitu mulai. Selanjutnya, memasukkan nilai jari-jari. Jika jari-jari bisa dibagi dengan 7, maka pi-nya 22/7. Dan jika jari-jari tidak bisa dibagi 7, maka nilai pi-nya yaitu 3,14. Hitung dengan cara memasukkan pi dan jari-jari ke dalam rumus luas lingkaran, yaitu rumus luas lingkaran pi kali jari-jari. Kemudian tampilkan hasilnya atau cetak luas lingkaran. Setelah itu selesai. Selanjutnya, pada mata kuliah pemrograman ini ada beberapa aplikasi. Salah satunya yaitu aplikasi MATLAB. Kalian tahu nggak sih aplikasi MATLAB itu apa? MATLAB adalah singkatan dari Matrix Laboratory. Menurut Mathsworks, MATLAB adalah platform pemrograman yang menggunakan bahasa berbasis matriks, sehingga umumnya digunakan untuk menganalisis data, membuat algoritma, serta menciptakan pemodelan dan aplikasi. Kegunaan aplikasi MATLAB yaitu yang pertama, menyelesaikan masalah engineering. Matematika adalah bagian besar dari ilmu teknik. Oleh karena itu, MATLAB sangat bermanfaat untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi para engineer. Dengan MATLAB yang mampu mengolah angka dan model rumit, solusi dapat dirancang, dicoba, dan terus dikembangkan secara lebih cepat. Untuk kegunaan yang kedua yaitu mengolah permasalahan aljabar linier. Yang ketiga yaitu analisis numerik. Analisis numerik adalah bagian dari ilmu statistika yang sering berguna untuk membuat keputusan di berbagai bidang ilmu keteknikan, seperti arsitektur, teknik sipil, dan bahkan teknik industri. Dengan MATLAB, pengolahan datanya jadi lebih mudah.
Yang keempat yaitu mengolah data riset dan simulasi. Mengolah data riset, MATLAB adalah program yang dapat digunakan untuk memvalidasi hasil riset dengan berbagai metode. Untuk simulasi, di MATLAB kita bisa membuat suatu pemodelan ataupun algoritma untuk menyelesaikan masalah. Program ini bisa menguji keberhasilan model atau algoritma tersebut dengan menyimulasikan hasil akhirnya. Secara umum, ada bagian terpenting pada aplikasi MATLAB, yaitu seperti yang saya tandai nomor 1, yaitu menu-menu. Untuk yang nomor 2 yaitu current folder. Current folder yaitu folder di mana program itu akan dieksekusi. Yang ketiga yaitu workspace. Workspace berisi kumpulan variabel yang terbentuk sepanjang sesi MATLAB dan disimpan di memori. Yang keempat yaitu command Windows. Command Windows digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi MATLAB dan juga menjalankan sebuah program. Saya akan membuka aplikasi MATLAB. Yang pertama yaitu kita klik current folder, terus kita beri nama seperti file yang kita inginkan. Setelah itu tulis sintaks yang akan digunakan sesuai dengan perintah. Di sini saya akan membuat program untuk menampilkan nama dan juga NRB. Selanjutnya kita run dan kita masukkan nama dan juga NRB. Ini adalah hasilnya. Untuk memperjelas dari program yang sudah saya buat, yaitu program menampilkan nama dan juga NRB, pada gambar yang di atas, ini adalah perintah apa saja yang saya tuliskan. Dan yang di bawahnya yaitu hasil dari perintah program tersebut. Atau matriks. Apa itu array? Array yaitu sekumpulan angka atau karakter yang diurutkan dalam baris dan kolom. Array berdimensi 1 disebut juga vektor, sedangkan array yang berdimensi 2 atau lebih disebut matriks. Array yang terdiri dari setidaknya 2 kolom dan 2 baris. Banyak baris dan kolom disebut juga ukuran matriks. Seperti contoh di bawah ini. A merupakan nama variabel, sedangkan angka 5, 2, 6 merupakan elemen array baris 1 matriks. 7, 3, dan 8 merupakan elemen array baris 2 matriks. 2, 4, 9 yaitu elemen array baris 3 matriks. Selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana membuat program untuk menampilkan hasil matriks berordo 3x3, yaitu nilai matriksnya yaitu X sama dengan 3, 2, 2, 2, 7, 5, 6, 3, min 4. Sedangkan matriks Y sama dengan 12, 26, dan 8. Selanjutnya kita akan membuat nama file dan kemudian kita akan memasukkan perintah apa saja untuk membuat program yang kita inginkan, yaitu untuk menampilkan matriks inverse.
Setelah itu, jika sudah membuat program, kita akan mencoba mengecek dengan cara merun. Di sini saya akan memasukkan apa saja pada soal yang tadi saya sebutkan dan mendapatkan hasil seperti pada layar. Untuk memperjelas program yang sudah saya buat, yaitu program menampilkan hasil matriks ordo 3x3. Pada gambar di atas, yaitu perintah-perintah yang saya masukkan pada program tersebut. Dan pada gambar yang di bawah, yaitu adalah hasil dari run program tersebut. Kita akan membahas tentang operasi relasional, operasi logika, dan juga kondisi. Operasi relasional pemrograman komputer yaitu operasi matematika yang berfungsi untuk membandingkan dua variabel. Selanjutnya, ada 3 jenis statement kondisi. Yang pertama yaitu if and, yang kedua yaitu if, else, and, yang ketiga yaitu if, else, and. Selanjutnya saya akan memberi contoh yaitu pada program untuk mencetak jumlah kertas. Selanjutnya saya akan membuat program yaitu dengan nama program cetak kertas. Di sini saya akan memberikan sebuah perintah yaitu seperti pada layar. Sebuah kertas saya hargai 1000 jika cetakannya lebih dari 70. Dan untuk yang mencetak lebih dari 50, maka saya hargai dengan 1200. Untuk yang lebih dari 30, saya hargai dengan 1400. Dan untuk yang kurang dari 30, saya hargai dengan 1500. Setelah itu, kita coba merun hasil dari program yang sudah saya buat. Tampilannya seperti pada layar. Untuk memperjelas program yang sudah saya buat, yaitu program mencetak kertas. Pada gambar atas, ini adalah rumus atau perintah yang saya gunakan pada program ini. Dan yang di bawah ini adalah mengecek hasil dari program yang sudah saya buat. Di sini saya memasukkan nilai kertas yaitu 88. Di mana 88 ini lebih dari 70, sehingga mendapatkan nilai yaitu 88.000. Perulangan atau biasa disebut dengan loop adalah dasar pemrograman yang berfungsi untuk mengulang suatu perintah dalam jumlah atau iterasi, atau kondisi yang ditentukan pengguna. Jenis perulangan ada 2, yaitu for and while. Di sini saya akan menjelaskan tentang perulangan jenis for, yaitu untuk mencetak bilangan prima dalam suatu rank tertentu yang diinputkan oleh user menggunakan for. Di sini saya akan membuat file yaitu mencetak bilangan prima dengan menggunakan metode for. Di sini saya menggunakan sintaks yaitu batas bawah dan juga batas atas. Kemudian perintah-perintah lainnya yaitu seperti yang saya tuliskan.
Setelah program selesai, saya mencoba merun, yaitu saya masukkan batas bawah 1, batas atas 40, yaitu mendapatkan hasil seperti pada layar. Untuk memperjelas pada program ini, yaitu program mencetak bilangan prima menggunakan metode for. Untuk gambar sebelah kiri, ini adalah rumus atau perintah untuk menampilkan bilangan prima dengan menggunakan metode for. Dan sebelah kanan ini adalah hasilnya. Di sini saya menginput batas bawah yaitu 1 dan batas atas yaitu 40. Kemudian mendapat hasil bilangan prima yaitu 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan 37. Grafik fungsi dengan plot pemrograman. Untuk membuat grafik fungsi dengan plot komen, Anda cukup mendefinisikan salah satu sumbu yang dijadikan domain utama. Dalam ilmu matematika, fungsi didefinisikan dengan f(x) sama dengan y. Kita beri contoh, semisal dibuat grafik dari fungsi y sama dengan x kuadrat plus 7x min 3. Maka dituliskan x sama dengan buka kurung min 9, titik 2, 0, titik 01, titik 9, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya, y sama dengan x, titik, pangkat 2, ditambahkan 7, titik, bintang, x, min 3, titik koma. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita plot kurung buka x, y, kurung tutup. Di sini saya akan memberikan contoh eksekusi program untuk menampilkan plot sebuah fungsi, yaitu fungsi f y sama dengan 3x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus 6x min 1. Di sini kita menuliskan perintah apa saja yang akan saya buat. Setelah selesai, kita akan run hasil dari program tersebut. Jika dituliskan kata error, berarti ada salah satu penulisan kita yang kurang benar. Maka harus kita perbaiki dan kita koreksi. Di sini saya melakukan pengkoreksian. Setelah dirasa sudah benar, kita lanjut merun. Dan hasilnya kita tunggu beberapa detik. Dan ini adalah hasil dari run pada program yang telah saya buat. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membuat program lewat Excel. Kemudian saya save as dan saya simpan ke tugas MATLAB. Kemudian kita membuka aplikasi MATLAB. Setelah itu menamai file. Setelah itu kita membuat perintah, yaitu perintahnya readable nama file. Seperti pada layar ini saya menuliskan nama filenya yaitu biodata Lina Rahmawati. Kemudian setelah itu kita mencoba untuk merun.
dan hasilnya seperti di bawah ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan ataupun salah kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.